Haleluya. Shalom para sahabat. Apa kabar semua? Saya harapkan kita semua sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru. Dan saat ini kita akan membahas satu kata, yaitu antikristus. Ya, antikristus di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita akan mencoba mengenalinya seperti apa antikristus itu dan bagaimana kita mengenali dan memahaminya pada masa ini, dan respons kita nanti sebagai orang percaya seperti apa. Baik, semoga studi kata ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, sebagai pendahuluan, belakangan ini pembahasan mengenai antikristus banyak beredar di jagat maya ya. Beberapa dihubungkan dengan pandemi COVID-19. Jadi sekitar 2 tahunan ini ada banyak sekali pembahasan terkait antikristus ya selama pandemi ini. Di awal-awal pandemi di tahun 2000 kita masih ingat adanya pelarangan ibadah, dipandang oleh banyak sekali orang-orang percaya sebagai penggenapan tentang munculnya antikristus. Bahkan ada yang entah serius atau hanya candaan menghitung nilai numerik dalam susunan huruf corona yang menghasilkan angka 666, dan sekali lagi dihubungkan dengan hadirnya antikristus. Beberapa lagi mengangkat isu implan chip berbasis radio frequency identification atau RFID sebagai wujud nyata dari antikristus di masa sekarang. Dan yang paling akhir dan heboh terkait vaksin beberapa bulan yang lalu atau beberapa saat yang lalu, ketika vaksin dihubungkan dengan antikristus ya. Nah, coba kita identifikasi antikristus ini dalam rentang sejarah, dalam perjalanan sejarah. Tentunya tidak memuat semua pandangan tentang antikristus dalam sejarah, tapi paling tidak mewakili. Walford ya pernah merujuk Kaisar Caligula dan Nero sebagai tokoh yang sangat mungkin dapat diidentifikasi sebagai antikristus pada abad pertama. Kenapa? Karena kaisar-kaisar Romawi ini mengklaim diri mereka sebagai Allah dan meminta untuk disembah. Selanjutnya Polikarpus dengan mengutip 2 Yohanes 1 ayat 7 dan menyamakan istilah antikristus yang ada di sana di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dengan doketisme. Ya, doketisme itu sebuah paham yang bersikeras bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Jadi Polikarpus melihat bahwa antikristus yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 7 itu adalah mereka-mereka yang menyangkal kemanusiaan Yesus ya, menyangkal kemanusiaan Yesus. Seorang yang bernama Irenaeus, seorang bishop di Lugdunum dan teolog ternama pada masa itu, hidup antara tahun 130 sampai 202 Masehi. Irenaeus merelasikan atau menghubungkan angka 66 dalam kitab Wahyu dengan antikristus. Ya, jadi Irenaeus ini melihat angka 66 di dalam kitab Wahyu, itu lalu angka 66 ini dihubungkan dengan antikristus. Lagi, salah satu karya yang sangat berpengaruh pada abad reformasi, sekitar abad 16 ya, tahun 1500-an, memastikan bahwa antikristus yang dimaksud di dalam Alkitab itu merujuk kepada paus dan atau kepausan. Ya, waktu itu ada satu karya yang ditulis oleh Martin Luther ya, Martin Luther ya, berbentuk pamflet sebenarnya. Lalu di dalam pamflet itu berisi informasi bahwa antikristus yang ada di Alkitab itu merujuk kepada paus atau kepausan. Kita juga menemukan seorang yang bernama Antoni Maas yang menulis bahwa hampir semua tokoh reformasi sepakat bahwa kepausan adalah antikristus tersebut. Sekali lagi, pandangan Martin diteguhkan oleh begitu banyak tokoh-tokoh reformasi. Ya. Demikian juga dengan para teolog Inggris, sebut saja Cranmer, Latimer, dan lain-lain. Mereka juga sepakat mengidentifikasi bahwa antikristus yang ada di Alkitab itu sebenarnya merujuk kepada paus dan kepausan pada masa itu. Selain kepausan, ada juga yang berpendapat bahwa Islam merupakan perwujudan antikristus pada masa itu. Jadi ini beragam pandangan ya. Jadi ada yang berpendapat
bahwa antikristus itu adalah kepaus dan kepausan. Lalu sebagian orang beranggapan bahwa antikristus itu adalah Islam. Mereka berkata Islam mewakili wilayah timur, ya, lalu kepausan mewakili wilayah barat. Ya, di abad 21, ya abad-abad kita sekarang, antikristus itu justru dibungkus di dalam apa yang disebut dengan diabolical institutions. Ya, kita mengenal kartu kredit, lalu barcodes, ya, semua itu dihubungkan dengan angka 66 di kitab Wahyu, dan sekali lagi selanjutnya dihubungkan dengan antikristus. Ya. Nah, sebenarnya apa sih antikristus itu? Ya, tadi di dalam sejarah kita sudah belajar ada begitu banyak pemahaman tentang antikristus, ya. Lalu coba kita mengidentifikasi makna kata terkait antikristus ini. Secara terminologis sebenarnya kata anti itu memiliki arti bisa opposite to atau bertentangan, berlawanan dengan, atau in place of, ya. Jadi ini makna kata yang kita ambil dari Alkitab, ya. Jadi kata anti itu bisa bertentangan dengan, berlawanan dengan, atau in place of, ya. Secara teknik, ya, jika ini dikaitkan dengan Kristus, kata anti lalu dihubungkan dengan Kristus, maka in place of dapat diartikan sebagai pengganti, ya, atau menggantikan, atau meniru, ya, sehingga antikristus dapat dipahami sebagai hal-hal, orang-orang, atau ide-ide, atau paham-paham yang menentang atau melawan Kristus, juga bisa dipahami sebagai orang-orang, ide-ide, paham-paham yang berniat menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan. Ya, jadi antikristus secara terminologis bisa dipahami seperti itu, menggantikan Kristus atau melawan Kristus, menentang Kristus, atau menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan. Dan ini bisa merujuk kepada orang, bisa merujuk kepada ide atau paham-paham. Ya. Nah, lalu apa kata Alkitab? Kita akan melihat Alkitab, ya, yang memuat atau mencatat tentang antikristus ini. Di dalam Alkitab, kata antikristus itu hanya muncul di dalam tulisan 1 dan 2 Yohanes. Lebih lengkapnya bisa kita lihat pada kitab 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, ya, di sini ada. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 22 juga ada di sini. Lalu 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, ya. Dan yang terakhir itu 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Nah, beberapa hal yang dapat kita tarik dari kelima ayat tersebut sehubungan dengan antikristus adalah, yang pertama, antikristus itu disebut muncul terkait dengan waktu yang terakhir. Ya, SKT Hora. Ya, waktu-waktu yang terakhir. Ya, tentunya banyak tafsiran yang mencoba mengartikan apakah waktu terakhir ini bisa dihubungkan dengan akhir zaman, atau waktu terakhir ini terkait dengan masa pada waktu itu yang dipakai secara simbolis karena terkait dengan penganiayaan gereja. Ya, ada banyak tafsiran yang coba diberikan tentang waktu yang terakhir ini. Nah, antikristus itu juga disebut sebagai pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan seperti ini, ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi antikristus dalam Alkitab, tulisan Yohanes itu disebut sebagai pendusta. Antikristus ini juga disebut sebagai penyesat. Ya, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, itu yang disebut tadi paham doketisme, ya, oleh Polikarpus, ya. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, jadi di dalam Alkitab antikristus itu juga disebut sebagai penyesat. Ya. Lalu antikristus juga disebut sebagai yang menyangkal Yesus. Ya, baik keilahiannya maupun kemanusiaannya.
Jadi pada masa itu gereja mungkin mengalami tantangan, ada kelompok-kelompok orang dari dalam gereja itu sendiri atau dari luar gereja itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 dikatakan antikristus itu justru berasal dari antara gereja, antara anggota gereja. Jadi mereka menyangkal keilahian dan kemanusiaannya. Jadi menyangkal Yesus. Nah, pada abad pertama, antikristus justru berasal dari orang percaya. Itu yang tadi saya sebut barusan. Ya, mereka sudah ada sejak gereja ada di abad pertama. Jadi antikristus ini sudah ada semenjak gereja ada di abad pertama Masehi. Jadi antikristus ini bukan makhluk futuristik. Bukan semata-mata, bukan sekadar makhluk futuristik yang nanti ada di akhir zaman. Ya, pada masa gereja mula-mula muncul, ya antikristus ini dikatakan mereka sudah ada, bahkan muncul dari gereja itu sendiri. Ya, antikristus juga dipresentasikan sebagai suatu roh. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 ya dikatakan seperti ini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi antikristus ini diperkenalkan atau dipresentasikan juga sebagai sebuah spirit atau roh ya. Nah, apa tujuan utama antikristus yang dicatat di dalam Alkitab? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 26 ya kita bisa membaca, semua itu kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi tujuan dari antikristus itu adalah menyesatkan orang percaya terkait pribadi Yesus. Itu sebabnya tadi di atas kita sudah membahas bahwa antikristus itu menyangkal baik keilahian juga kemanusiaan Yesus. Ya, jadi ada kelompok yang menyangkal keilahian Yesus, ada kelompok yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Tujuannya apa? Supaya orang-orang percaya atau gereja mula-mula itu menjadi tersesat. Ya, tidak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak lagi percaya bahwa Yesus juga sudah menjadi manusia. Ya, jadi tujuannya sekali lagi menyesatkan orang-orang percaya pada masa itu. Jadi kesimpulan, kalau kita mau tarik kesimpulan dari data Alkitab, ya, antikristus sudah ada sejak abad pertama atau masa gereja mula-mula itu ada. Pada waktu itu antikristus bisa jadi merupakan personal, orang, atau impersonal, yang bukan orang, misalnya roh, seperti tadi spirit atau roh. Ya, tujuan utama antikristus seperti tadi kita katakan menyesatkan orang percaya terkait pemahaman mereka tentang Yesus Kristus. Meniadakan keilahian, meniadakan kemanusiaan Yesus Kristus. Ya, antikristus menantang Kristus, berniat menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan yang disembah. Ya, mereka melawan Kristus, mereka ingin menggantikan Kristus yang tadinya dia adalah Tuhan. Ya, mereka ingin menggantikan dengan Tuhan yang lain, menggantikan kedudukan Tuhan, mendirikan kedudukan Kristus Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Itulah kesimpulan Alkitab. Nah, hari ini antikristus bisa jadi siapa saja, atau gerakan apa saja, atau organisasi apa saja, baik personal atau impersonal, yang pertama menentang Kristus. Mereka menyangkal keilahian atau kemanusiaan Kristus. Yang kedua, menyesatkan atau membelokkan kebenaran Allah. Ya, yang ketiga, ingin dianggap, ingin disembah, ingin dipuji, ingin dihormati sebagaimana Tuhan dianggap, sebagaimana Tuhan disembah, sebagaimana Tuhan dipuji, dan sebagaimana Tuhan dihormati. Ya, jadi sekali lagi hari ini antikristus itu bisa dalam bentuk apa saja. Bisa dalam bentuk orang yang memperkenalkan diri sebagai Mesias, ya, atau gerakan, atau ide, atau paham apa saja. Bisa jadi seperti itu. Tujuan utama mereka menyesatkan, membelokkan kebenaran, menantang Kristus, dan ingin menggantikan kedudukan Kristus itu. Ingin dianggap, disembah, dipuji, dan dihormati seperti Tuhan. Dan kemungkinan wujud manifestasinya bisa jadi seperti itu ya. Seperti tadi, bisa orang, dan lain sebagainya. Nah, apa sikap dan respons kita sebagai orang percaya hari ini terkait isu antikristus atau
terkait dengan pembahasan antikristus. Yang pertama, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Di sini dikatakan, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya." Ya, dikatakan maka sekarang tinggallah di dalam Kristus. Ya, ini adalah nasihat untuk menanggapi kondisi yang tadi yang ada. Ya, jadi ayat 28 ini sebuah nasihat untuk menanggapi mulai ayat 18 sampai 27 terkait munculnya antikristus. Ya, Rasul Yohanes berkata, "Maka sekarang tinggallah di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus, terus-menerus tinggal." Di dalam Kristus artinya kita tinggal dalam setiap pengajaran yang murni, mengenal Kristus dengan baik, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan digoyahkan, tetap tinggal di dalam Kristus. Tentu saja dalam hal ini hikmat sangat diperlukan. Ya, jangan mudah terseret isu yang belum jelas atau tidak jelas. Ya, jangan mudah. Kita harus menjadi orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang menggunakan akal budi dan hikmat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jangan nanti ada isu sedikit yang belum jelas, kita blow up, kita upload, kita semuanya. Padahal kita sendiri belum jelas tentang itu. Oleh karena itu belajarlah firman. Ya, belajar tentang firman Tuhan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus, ya, tetap tinggal dalam pengajaran yang murni dan benar terkait dengan Kristus, ya. Lalu jangan gampang melakukan framing terhadap seseorang atau suatu hal. Ya, jangan mudah melakukan framing seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kata antikristus pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ya, mari kita banyak belajar firman Tuhan supaya kita boleh lebih cerdas dalam menanggapi segala hal terkait dengan isu-isu yang sedang hot, yang sedang panas, termasuk tentang isu antikristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.